life is fine somehow. Gotta regain control. Setelah sekian lama desas-desus pergantian pelatih yang belakangan ini naik, ternyata benar adanya. Siapa yang bakal menyangka ternyata semua ini sudah direncanakan sejak lama di belakang layar. Pantesan banyak pandit yang udah tahu nih. Oh, udah dapat info duluan kayaknya. Sesuatu yang ternyata nggak diketahui oleh DPR, yang mana mereka juga andil dalam pemrosesan pemain diaspora, pengen mengetahui secara transparan. Dan untuk itu, kabarnya DPR meminta pertemuan langsung dengan PSSI untuk mendapatkan penjelasan lebih mendalam. Di sisi lain, pelatih baru yang sudah dikonfirmasi Patrick Kluivert dengan berbagai respon dari netizen, tapi kebanyakan respon negatif. Bahkan tak sedikit yang menuntut Kluivert out sebelum tanda tangan kontrak. Lantas apa saja tuntutan dari fans dan bagaimana DPR sampai kepo dengan keputusan PSSI? Untuk itu mari kita simak bersama video berikut sampai tuntas. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. In this game we play, gonna seize the day. Masih nggak menyangka perjalanan sepanjang 5 tahun bersama Koshin dan kontrak yang baru tahun lalu diperpanjang, ternyata berakhir di tengah jalan saat sedang round 3 pula. Yap, apa yang telah dilakukan oleh Koshin sejauh ini setidaknya harus dihormati. Jika nggak mau dilanjutkan sampai akhir kualifikasi, setidaknya berikan perpisahan yang layak lah untuknya. Sekarang kok bisa dilengserkan begitu saja, nggak ada sesuatu yang membuatnya terkesan. Yang bertemu untuk menyampaikan suratnya justru Exco PSSI Pak Sumarji. Bahkan Pak Erick tidak mengucapkan sepatah kata pun unggahan perpisahan dalam media sosialnya, padahal biasanya beliau paling masif dalam hal semacam ini. Dari sini bisa ditafsirkan bahwasanya isu yang beredar sebelumnya ternyata benar. Seperti sudah disetting sama orang dalam yang mengetahui fakta di balik pemberhentian STY sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sebab dalam konferensi pers yang dilakukan kemarin, Erick Thohir membeberkan jika pihaknya sudah sejak jauh-jauh hari memikirkan pergantian pelatih atau tepatnya sejak kalah dari China. Dan faktanya, pertemuan dengan pelatih baru sudah dilakukan sejak Natal, serta kesepakatan sudah terjalin. Jadi coy, serangan masif dari buzzer, pengamat, lalu media asing, hingga dari Exco PSSI sendiri emang udah disetting. Sungguh kurang menghormati Koshin banget gak sih? Mungkin karena kurang terhormat tadi, atau gegara kebanyakan isu duluan tapi nggak diketahui secara pasti. Sejumlah perwakilan dari DPR kabarnya meminta keterangan pasti buntut pemecatan STY. Mau gimana pun dalam hal pengembangan program Timnas Indonesia, DPR terlibat dalam proses perpindahan kewarganegaraan pemain diaspora. Karena itu tidak ada salahnya DPR meminta transparansi dari pihak PSSI. DPR khawatir dengan adanya pergantian pelatih bisa menimbulkan masalah baru yang tidak sejalan dengan visi sebelumnya. Salah satu yang bersuara adalah Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani, yang menyayangkan pelatih Tim Nasional Sepak Bola harus dipecat. Hadrian berpendapat STY sudah mampu mengubah Timnas Indonesia menjadi tim yang diperhitungkan oleh negara lain. Tidak hanya sampai di situ, DPR yang satu ini juga memperingatkan PSSI untuk mencari pengganti yang benar-benar maksimal. Kami menyayangkan sebenarnya, karena STY sudah mampu mengubah Timnas menjadi tim yang luar biasa dan diperhitungkan oleh negara lain. Jangan sampai memecat STY malah menjadi persoalan baru di Timnas. Kemudian kami berharap pengganti STY harus lebih baik dan mampu membawa Indonesia lolos sebagai peserta di Piala Dunia. Sekali lagi saya sampaikan, pengganti STY harus lebih baik dan mampu membawa Indonesia masuk Piala Dunia. Ujar Hadrian dikutip dari CNN Indonesia. Rasanya baru kali ini kita sependapat dengan DPR, namun memang untuk kebaikan Timnas, semuanya pasti ingin yang terbaik. Tapi entah deh kenapa,
Lagi-lagi mengecewakan dan DPR sendiri merasa demikian. In this game we play, gonna seize the day. Kini sudah dipastikan pelatih barunya yakni Patrick Kluivert, legenda timnas Belanda dan Barcelona yang mempunyai karir cemerlang sebagai pemain. Namun sebaliknya, ketika menjadi pelatih, hal itu sudah dikonfirmasi oleh berbagai media dalam negeri maupun media internasional dari Eropa. Bahkan dari sumber yang paling terpercaya, jurnalis Fabrizio Romano, sudah bersabda hanya beberapa jam semenjak tersingkirnya Shin Tae-yong. Secara jejak karirnya sebagai juru taktik tim profesional bersama Curaçao dan Adana Demirspor, bisa dibilang biasa saja. Belum lagi ditambah jejak digital dia yang juga nggak kalah buruk. Kluivert pernah dijerat hutang judi hingga 16 miliar rupiah banyaknya. Tidak hanya itu saja, Kluivert juga terkena tuduhan pemerkosaan hingga terlibat kecelakaan yang mengakibatkan kematian seseorang. Pokoknya semua jejak digital yang pernah menimpa kehidupan pribadi Patrick Kluivert akhir-akhir ini benar-benar sedang dicari untuk dibongkar oleh media-media gitu deh. Soalnya memang secara CV kurang memuaskan fans. Jauh dari ekspektasi pengganti STY yang seharusnya jauh di atas beliau dong. Nah, atas dasar itu sejumlah kalangan fans nggak terima dengan pelatih baru yang sekarang. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate, time to back away, find another way in this game. Meskipun sekarang masih belum diperkenalkan secara resmi oleh PSSI, namun nama Patrick Kluivert justru sudah tercemar dulu karena banyaknya fans hingga media yang nggak terima dan kebetulan latar belakangnya banyak kasus. Kini bahkan trending di medsos X, tagar Patrick Kluivert out disuarakan oleh banyak penggemar yang merasa kecewa. Dan ada yang lucu, di mana admin akun X sampai bilang jorok gini coy, sampai akhirnya dihapus dan wus klarifikasi kepada publik karena kesalahan pihak admin yang merasa kesal melihat keputusan yang ada. Tapi lupa ganti akun buat nge-tweet, ada-ada aja. Selain itu, dalam media sosial lain, juga tak kalah ada yang membuat statement jika pencarian pelatih baru masih bisa dilakukan sebelum Kluivert tanda tangan kontrak. Jadi nantinya nggak perlu bayar pesangon gitu deh intinya. Respon dari warganet juga banyak yang menilai setuju. Ingat, ini bukan ajang buat percobaan, ini Qualif World Cup. Komando 1, supporter turun ke jalan, geruduk kantor PSSI, keluarkan opsi tidak setuju. Supporter juga punya hak bukan? Uang kita juga masuk ke kantong PSSI. Tanya itu saja, akun pribadi Patrick Kluivert juga digeruduk beneran. Sebanyak 35.000 lebih netizen plus 62 berkomentar dalam satu unggahan. Banyak yang masih nggak terima dengan Kluivert sebagai pelatih baru. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading. Terlepas dari apapun, jika nantinya sudah diresmikan oleh PSSI, tentunya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain hanya mendukung dan memberikan kepercayaan lebih kepada pelatih baru. Tapi yang perlu diingat oleh fans, pastinya juga makin tinggi menuntut target setelah pergantian pelatih. Dan tinggal nunggu aja sih hasil dari apa yang dilakukan oleh PSSI. Kita di sini wajib tetap mendukung timnas sepenuh hati. Tapi nantinya hasil juga harus disuarakan untuk dipertanggungjawabkan kepada mereka ini nggak sih? Change is never waiting, don't you hesitate, time to back away, find another way in this game we play, gonna seize the day.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.